Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kecerdasan bisnis, yakni Bapak Feby Carlos, STMSC, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Maharani dengan NIM 2310917500108. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 5. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yakni ada Rahmat Darmawan, Ahmad Hanani, M. Arif Nugroho, Awaludin, dan juga Diva Herul Imam. Namun pada kesempatan kali ini salah satu anggota kami, yakni Diva Herul Imam, belum dapat bergabung dalam video presentasi karena belum ada kelanjutan dari yang bersangkutan. Meski begitu, kami tetap berusaha menyelesaikan tugas ini dengan sebaik mungkin. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Rahmat Darmawan. Di sini saya akan membahas halaman 3 dan halaman 4 mengenai mengapa media sosial menjadi target utama dalam kejahatan cyber. Nah, di slide ini kita tuh harus tahu dulu nih, kenapa sih media sosial ini sering banget menjadi target kejahatan cyber. Alasan pertama yaitu adalah jumlah pengguna yang sangat besar. Bayangin aja nih, misalkan banyak miliaran orang setiap hari itu aktif di media sosial atau berbagai platform seperti Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, dan sejenisnya. Nah, buat pelaku kejahatan cyber ini ibarat tuh ladang target yang sangat luas. Kemudian alasan kedua itu adalah interaksinya sangat cepat dan instan. Informasi ini bisa menyebar dalam hitungan detik tanpa sempat dicek kebenarannya. Nah, misalkan yang sekarang lagi ramai, misalkan tuh Jules sama Jeffrey Nicole tuh di Bali. Nah, kondisi ini sering dimanfaatkan buat penipuan, penyebaran malware atau hoax gitu. Selanjutnya adalah keterbukaan informasi pribadi. Banyak pengguna yang tanpa sadar membagikan data penting seperti lokasi, nomor kontak, atau aktivitas sehari-hari. Kalau misalkan jatuh ke tangan yang salah atau pelaku kejahatan cyber, data ini bisa disalahgunain nih, kayak buat penipuan atas nama sendiri atau gimana dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah tingkat kepercayaan pengguna. Karena merasa tuh kayak kita nih udah kenal nih sama akun orang, itu tuh banyak orang jadi lengah. Ini yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber tuh yang disebut dengan teknik social engineering. Jadi kombinasi banyak pengguna, interaksi cepat untuk terbuka informasi, dan kepercayaan tinggi membuat media sosial tuh sangat rentan terhadap kejahatan cyber. Nah, yang bab 4 adalah proses ETL dalam bisnis intelijen. Yang pertama adalah kita masuk dulu nih ke proses ETL yang jadi dasar penting dalam bisnis intelijen. ETL itu adalah singkatan dari extract, transform, dan load. Pertama, ekstrak. Di tahap ini tuh kita mengumpulkan data mentah nih dari berbagai sumber. Misalkan yang sekarang kita lagi kerjakan adalah scraping data menggunakan dari aplikasi X atau media sosial X. Nah, misalnya kita tuh nyari nih kayak misalkan apa nih log servernya atau apa insiden dan sumber data lainnya. Datanya tuh masih acak tuh dan belum dianalisis. Kedua, transform. Nah, di tahap ini tuh yang paling krusial. Misalkan di sini tuh data di cleansing, dinormalisasi, dan disusun ulang supaya konsisten dan berkualitas. Data-data yang duplikat atau yang tidak relevan itu bisa kita hapus sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kita yang buat di transformnya. Kemudian terakhir adalah load. Data yang sudah rapih atau di cleansing tadi dimasukkan tuh ke data warehouse atau database khusus bisnis intelijen. Di tahap ini, data sudah siap dipakai untuk analisis tren dan visualisasi. Dengan proses yang baik, analisis kejahatan cyber itu jadi lebih jelas, akurat, dan terstruktur, dan bisa dijadikan juga untuk pengambilan data keputusan. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya M. Arif Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 5, 6, dan 7 tentang visualisasi data untuk pemahaman tren kejahatan cyber. Satu, visualisasi mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami, menampilkan pola dan tren cybercrime di media sosial. Yang ketiga, grafik lingkaran menunjukkan jenis kejahatan cyber terbanyak. Yang keempat, grafik batang membandingkan jumlah kasus setiap platform. Grafik garis menunjukkan tren peningkatan atau penurunan kasus.
Selanjutnya word cloud menampilkan kata kunci yang sering muncul. Yang terakhir membantu pengambilan keputusan dan pencegahan cybercrime. Selanjutnya slide 6 itu visualisasi data untuk pemahaman tren kejahatan cyber. Nah, di sini ada 20,6% itu netral, 1,9%-nya itu distribusi sentimen, 77,5%-nya itu ada di negatif. Nah, volume tweet per hari dan volume tweet per jamnya di sini bisa kelihatan sama top 10 hashtagnya. Lalu ada di slide 7 itu data mining untuk mengungkapkan pola tersembunyi. Data mining adalah proses penemuan pola korelasi data normalisasi dalam set data besar untuk memprediksi hasil di masa depan. Ada algoritma machine learning digunakan untuk mengidentifikasi pola aktivitas mencurigakan seperti phishing atau penyebaran malware. Ada deteksi anomali, mendeteksi perilaku yang tidak biasa atau penyimpangan dari norma yang dapat mengindikasikan serangan cyber. Ada analisis prediktif, memanfaatkan model statistik untuk memprediksi tren kejahatan cyber yang mungkin terjadi di masa depan, membantu proaktif dalam pertahanan. Baik, ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman saya yang sudah menjelaskan di slide sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan metodologi BI untuk analisis kejahatan cyber. Penerapan business intelligence memerlukan kombinasi kronologi, teknologi, dan metode yang tepat. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama gudang data atau bisa kita sebut data warehouse, dan yang kedua ada alat BI dan interaktif, dan yang ketiga ada analisis big data, dan yang keempat ada sistem peringatan diri. Dan untuk yang pertama gudang data atau data warehouse, biasanya basis data yang terpusat untuk menyimpan data historis dan terstruktur dari berbagai sumber untuk analisis dan efisien. Dan untuk yang kedua, alat BI interaktif, platform seperti Tableau, Power BI, atau ClickSense yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data dan membuat laporan. Dan untuk yang ketiga, analisis big data yang sering digunakan untuk pemanfaatan kerangka kerja seperti Hadoop dan Spark untuk mengelola dan menganalisis volume data yang sangat besar. Dan untuk yang terakhir, sistem peringatan diri, membangun notifikasi otomatis berdasarkan ambang batas atau pola yang terdeteksi untuk respon cepat. Dan untuk yang slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan proses bisnis atau kita bisa sebut BPM dan indikator kinerja atau bisa kita sebut KPI. Penerapan BPM dan KPI membantu mengukur efektivitas respon terhadap kejahatan cyber. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Business Process Management atau BPI, mendefinisikan alur kerja untuk dideteksi, investigasi, dan respon insiden cyber. Dan yang kedua, mengidentifikasi area untuk otomatisasi dan peningkatan efisiensi dalam penanganan kejahatan cyber. Dan untuk yang terakhir, memastikan koordinasi yang lancar antar tim dan keamanan yang departemen terkait. Dan untuk yang KPI, jumlah insiden kejahatan cyber yang terdeteksi, waktu rata-rata yang mendeteksi ancaman MTTD, waktu rata-rata untuk merespon ancaman MTTR, dan tingkat keberhasilan pencegahan seragam. Dan yang terakhir, jumlah data atau aset yang terkompromi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan masing-masing tahap tadi. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa sebelum data dianalisis memang perlu dilakukan 3 tahap penting, yaitu mengumpulkan data, menggabungkan, dan juga membersihkannya. Nah, agar hasil itu lebih hasil analisisnya itu lebih akurat dan juga bisa digunakan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman yang menonton dan juga Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.